Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Ya, seneng ya. Karena bulan Mei ini sudah mau terlewati dan udah memasuki bulan Juni, mudah-mudahan aja ya. Di bulan Juni ini kalian mendapatkan afirmasi yang positif ya, positive vibes. Jauh lebih bahagia, dijauhkan dari orang-orang yang belangsak gitu ya, dipertemukan orang yang tulus. Nah, jadi sesuai itu sama tema readingan kali ini, di mana temanya adalah dahsyat. Dalam waktu 1 minggu ini ada orang yang nantinya akan takluk sama kamu. Nah ya, jadi kita lihat tuh siapakah dalam waktu 1 minggu ini yang akan muncul. Ya, jangan buaya, jangan kadal, tapi orang yang benar-benar tulus. Nah, jadi kita akan lihat tuh nantinya ya secara detail. Oke? Perlu diingat ya, disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general. Jadi belum tentu video ini cocok buat semua, tapi insya Allah resonate buat kalian ya. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, langsung aja join. Oke, caranya klik aja ya link tautan WA aku ya, WA di bawah deskripsi video ini. Oke, nggak usah banyak cincong ya, langsung aja. Kita cek dulu siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu. Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Aduh, penasaran juga gue. Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Tuh, ya, saya merasa dia adalah seseorang yang lebih suka menunggu ketimbang memulai. Nah, mamam tuh ya. Jadi apa? Ya bisa dibilang dia lebih suka dicat duluan daripada memulai cat dengan dirimu. Nah, tentu ini menjadi ujian terbesar dari kamu karena basically kamu tuh juga tipikal seseorang yang nggak suka menunggu. Nah, jadinya apa? Kayak di stasiun dong ya. Tunggu-tungguan. Kamu nunggu cat dari dia, dia nunggu cat dari kamu. Udah kagak bakal kelar-kelar. Dan tentu ya, itu merupakan ujian yang nantinya akan kamu hadapi ketika dipertemukan dengan orang yang nantinya akan takluk sama kamu. Kamu nantinya akan tahu ya bahwa orang ini tuh benar-benar sayang sama kamu, tulus mencintai kamu. Hanya saja ujian terbesar di dalam hubungan ini, kamu tuh nanti akan sering banget ya merasa salah paham sama dia di awal. Karena apa? Ya udah, dia ini tipikal orang yang nggak suka memulai. Kayak misalkan kalian sedang berkonflik gitu ya, dia nggak mau tuh memulai menghubungi kamu, ada inisiatif buat meminta maaf duluan, nggak mau. Pengennya kamu yang memulai terus-terusan. Dan di sini selain itu dia juga orangnya gengsinya gede. Aduh ya, susah juga gitu ya berdealing sama orang yang gengsinya gede. Udah kita ini jaga gengsi, ditambah lagi gengsinya dia nggak bisa dikalahkan. Udah nantinya kamu tuh bener-bener pusing 7 keliling memikirkan seseorang yang nggak mau memulai, ditambah gengsi dia besar. Tetapi yang perlu kamu ingat ya, ujian ini tuh di awal. Tetapi apabila kamu bisa melewati semuanya, kamu tuh akan bahagia bersama dia. Karena memang yang saya rasakan bahwa tujuan utama dia saat ini bukan mencari seneng-senengan aja, melainkan konteks utama dia mendekati kamu untuk mencari pendamping hidup. Nah ya, dan kamu tuh di awal nantinya akan menganggap bahwa orang ini tuh red flag. Kenapa? Kagak jelas gitu ya. Lo tuh gimana sih? Gue tuh nunggu ya, kamu tuh yang mulai chat duluan gitu. Tapi kenapa sampai sekarang tuh nggak mulai-mulai gitu ya? Justru malah kamu tuh akan ngebales di saat aku memulai chat kamu. Nah itu tuh ya, nanti diri kamu tuh akan menganggap bahwa orang ini tuh red flag, bukan green flag. Kenapa? Kagak jelas gitu. Karena jujur aja, sesuatu hal yang paling menyebalkan dalam hidup kamu tuh adalah menunggu ya. Karena kamu nggak suka nunggu, bukan karena nggak sabaran, karena nggak mau juga gitu ya berdealing sama seseorang yang nggak mau ada inisiatifnya untuk memulai berkomunikasi terlebih dahulu. Bicara masalah cinta, dia orangnya cinta, tapi jujur dia bukan tipikal orang yang sok menggebu-gebu. Artinya lebih baik orang yang kayak gini aja. Daripada terlalu menggebu-gebu di awal, ujung-ujungnya mengecewakan. Justru malah seseorang yang nggak terlalu banyak tingkah, yang nggak terlalu banyak bicara, ya terkadang pergerakannya pasti. Nah lo coba diingat ya. Coba tuh siapa tuh yang dibikin nyaman di awal, ujung-ujungnya kamu ditinggal. Bukan lagi. Tapi ini orang tidak gitu. Di awal tuh dia nggak mau ngasih ekspektasi ke kamu yang terlalu tinggi. Cukup jalani aja, nikmati proses yang terjadi. Kamu akan bahagia bersamanya. Karena dia nggak mau tuh janjikan kamu Lamborghini salah ya.
Lamborghini kayak gitu. Mau kamu dijanjiin itu kayak apa itu namanya? Ferrari kayak dia nggak kayak gitu. Udah jalani aja, cintai, sama-sama saling mencintai dengan kesederhanaan, maka suatu saat ya akan timbullah keindahan. Cielah, bukan lagi tuh ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu, siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Kita cek dulu. Tara, waduh. Two of Cup. Oke. Jika dilihat dari energinya, ya, dia adalah seseorang yang nantinya akan sangat menyebalkan. Kenapa? Karena dia sadar kamu dan dia punya perbedaan sifat dan karakter. Tapi kesalahannya orang ini tuh nggak mau berusaha mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan. Padahal ya, seandainya saja meskipun kalian berbeda, tapi kalian sama-sama saling sayang, mampu mengimbangi satu sama lain, hubungan ini akan berwarna kayak pelangi gitu ya. Tetapi ya di awal karena dia nggak bisa mengimbangi perbedaan tersebut, makanya nantinya kamu tuh bakal sering banget salah paham sama dia, cekcok ya, kayak perang Irak sama Israel gitu ya. Terus lebih-lebih juga ada di antara kamu tuh yang nantinya tuh udah tuh ya bakal kayak seolah itu putus asa karena capek hidup gue gitu ya, dituntut untuk ngurusin kamu terus, Dajjal. Dituntut untuk ngurusin kelakuan kamu gitu, sedangkan kamu tuh kagak beres-beres. Kapan sih beresnya hidup kamu gitu ya? Coba sehari saja ngertiin aku, itu sudah bisa membuat hidupku merasa lega. Dan itu tuh nantinya akan kamu hadapi di awal. Jadi di awal tuh kayak seolah tuh kamu menganggap bahwa dia nggak jodoh sama kamu. Udah deh percaya gitu, kayak aduh kayaknya nggak betah deh, gue nggak bakal bisa hidup sama orang yang tingkahnya kayak Dajjal gitu ya. Udah deh, gue nggak bakal bisa hidup bertahan gitu ya, betah-betah bahagia mani orang gitu, yang ada malah tensi gue gitu ya yang naik, bukannya bahagia, sengsara iya gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, nantinya orang ini akan perbaiki segalanya, dan kamu tuh akan melihat betapa tulusnya dia selama ini kepada kamu. Jadi yang selama ini kamu mungkin merasa ragu gitu, akhirnya terjawab sudah gitu. Karena dia mau perbaiki, karena dia tidak ingin berpisah dari hidupmu. Seperti itu ya. Terus seiring berjalannya waktu pun dia akan lebih mengenal kamu. Seiring berjalannya waktu pun juga akhirnya kayak ya udah, kalian tuh disatukan dalam perbedaan, tapi kalian berdua nantinya akan sama-sama bisa mengimbangi dan bisa dewasa seiring berjalannya waktu gitu. Ini orang tuh kayaknya terlalu obsesi pengen punya anak deh ya. Nggak tahu kenapa. Kayak selalu berandai-andai gitu, membayangkan gitu ya, seandainya kayak aku tuh nikah sama kamu, aku pengen punya 2 anak ya, 3 anak ya, pret. Kayak punya 2 anak ya gitu. Tapi kelakuan dia ini yang nggak meyakinkan gitu. Jadi jangan halu deh, perbaiki sifat kamu dulu, karena gue juga nggak pengen gitu ya punya anak gitu ya dari bapak gitu ya, kadal seperti kamu. Nah, jadi kayak gitu nantinya ya. Cuman ya itu tadi akan berproses gitu, nggak selamanya seperti ini, karena akan ada fasenya di mana dia akan insaf ya, akan insaf secara sendirinya, dan dia akan disadarkan sama Tuhan gitu bahwa ya kamu tuh dia tuh butuh kamu gitu ya, dan dia nggak bisa hidup tanpamu. Nah itu nanti akan kamu lihat tuh akhirnya ini orang tuh benar-benar bisa apa ya, kayak kamu tuh bisa menilai bahwa dia adalah jodohnya kamu, takdirnya kamu, seperti itu. Emang di awal udah nggak usah ditanya gitu, kamu sama dia bagaikan perang Irak Israel gitu, saling lempar bom gitu ya, saling tuduh menuduh, saling drama. Nah itulah. Tapi seiring berjalannya waktu ya, dia bisa ngertiin kamu, bisa ngimbangin kamu, seperti itu. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Kita cek terlebih dahulu. Tuh ya, kebuka. Kalau dilihat dari energinya, aku tuh ngerasa ya, nanti jalan kamu sama dia itu sangat rumit. Ya, dimana
kamu tuh akan menghadapi drama ya, meskipun kalian nanti udah kenal, udah saling sama-sama saling mencintai gitu. Tapi kamu akan dihadapkan sama situasi hubungan yang sangat rumit. Di mana ya, pasangan kamu tuh tipikal orang yang di awal tuh akan sering banget ghostingin kamu. Ya, ketika ada masalah dikit aja dia udah langsung cabut gitu, meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas. Di saat diri kamu sudah mulai mengikhlaskannya, akhirnya dia datang lagi masuk ke dalam hidup kamu. Nah, itulah yang nantinya tuh bikin kamu tuh ngerasa gedek, bener-bener kayak ngerasa stres gue gitu ya. Kalau terus-terusan kau siksa gitu ya, dengan kemunculanmu ya, kepergianmu, kemunculan kamu lagi, kepergianmu. Udah, kalau pergi sana. Sejauh-jauhnya nggak usah balik-balik lagi sama hidupku. Tetapi ya, aku tuh melihat di awal emang jalan hubungan kalian tuh sangat rumit. Tapi dia tidak bisa melupakan berharganya kamu selama ini telaten sabar menghadapi dia. Nah, itulah nanti yang tidak bisa dia lupakan. Makanya, kenapa meskipun kalian kayak Tom and Jerry gitu, tapi orang ini nggak bisa berpaling darimu. Karena dari segi energi, orang ini memang sudah digariskan bersatu dengan kamu, asalkan ya diri kamu tuh benar-benar siap menghadapi segala resiko yang akan terjadi. Karena jujur aja ya, beberapa dari dia ini emang orangnya kayak terkadang tuh susah dikontrol. Ya, kayak susah dikendalikan. Kayak nih orang tuh, ya paham gitu, lo bukan robot gitu. Tapi setidaknya hargai gue gitu ya, sebagai pasangan kamu. Ketika aku menasehati kamu, ya kamu nggak boleh marah gitu. Karena selalu gitu ya, ketika kamu nasehati dia, ingin merubah dia jadi pribadi yang lebih positif, ini marah-marah dulu gitu ya. Nggak mikir apakah selama ini dia udah bener atau enggak. Nah ya. Terus yang aku rasakan juga, di antara dia ini juga kayaknya masih ada keterikatan sama bayang-bayang masa lalunya. Nggak tahu tuh ya. Keinget mantan karena keindahannya atau keinget mantan karena keblangsakannya. Nah itu yang perlu kamu ketahui. Gitu ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang nantinya akan takluk sama kamu? Kita cek terlebih dahulu. Tuh, ya. Jadi, nggak usah kaget ya ketika kamu dipertemukan dengan orang ini ya, diri kamu tuh akan sering sekali mengalami kesepian karena orang ini terlalu sibuk fokus sama pekerjaannya ketimbang memprioritaskan kamu yang sejatinya adalah pasangannya. Jadi kamu tuh nantinya akan sering banget debat sama dia gitu. Gue tuh butuh dicinta, butuh disayang. Tetapi apa yang kamu lakukan justru kamu ya bersikap belangsak, lebih mementingkan pekerjaan kamu ketimbang perasaan gue gitu ya. Jadi di sini tuh kayak kamu tuh sampai ya nantinya tuh saya ngerasa ada energi kayak ingin pisah darinya. Kenapa? Ya karena kehadiran kamu tuh merasa tidak dipentingkan lagi dalam hidupnya dia. It's okay, kamu tuh tahu ya, kamu tuh sangat paham bahwa bagaimanapun pekerjaan adalah hal yang paling utama. Tapi seutama-utamanya setidaknya ya, pasangan kamu tuh kayak nggak boleh mengabaikan kamu. Dan ternyata itu dia abaikan. Nah makanya di sini gitu ya, beberapa di antara kamu tuh sampai benar-benar kayak merasa lelah, menyerah, ingin memutuskan dia karena sudah nggak bisa berkata-kata lagi gitu ya. Gue udah pakai konsep yang ini, tetap aja lo salahin gitu. Gue udah mencoba gitu ya, berubah jadi Power Ranger kayak gitu. Lo masih tetap gitu, kekeh ya memprioritaskan pekerjaan kamu. Mungkin ya, ketika kehadiranku sudah tidak kamu hargai, oke, gue bakal cabut, gue akan pergi. Tapi apa yang terjadi di saat kamu ingin memutuskan dia, ternyata orang ini ingin berubah gitu ya. Karena dia tidak ingin kamu tinggalkan, karena dia tidak ingin mati dalam kesepian, makanya ya. Dia kayak seolah itu berbenah diri, seperti itu. Dan di sini memang yang saya rasakan, sebenarnya dia orang yang sangat royal ya, menurut aku. Cuman ya itu saja, ya dia kurang bisa memberikan banyak waktu dia kepada pasangannya, karena nggak tahu kenapa ya, entah nih orang banyak drama, entah nih orang banyak alasan, entah hobi dia emang suka seperti itu ya. Sehingga kayak kamu tuh sering banget merasa kesepian. Kamu tuh punya pasangan loh, kayak punya pacar, punya tunangan. Tapi kenapa gue masih sepi, masih kosong gitu? Ya iyalah, ya orang kamu aja gitu ya diperlakukan gak jelas sama dia gitu, sampai-sampai pada akhirnya kamu tuh nanti kayak bener-bener saking keselnya sama dia, kamu akan memutuskan dia.
tapi nggak jadi gitu, karena dia menghalangi niat kamu agar diri kamu tidak memutuskannya, seperti itu. Kita cek lagi di sini ya. Kita cek dulu. Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Terlalu banyak rencana. Wow. Ya. Jadi kamu tuh nanti akan merasa ditipu sama dia. Gitu. Kalau yang tadi dia nggak mau berekspektasi terlalu tinggi, tetapi orang yang ini ya, yang membuat kamu suka sama dia karena ekspektasinya melebihi harapan kamu. Nah ya, jadi kayak ya akhirnya tuh gue mengira gitu ya, kamu tuh di awal ya kayaknya kamu tuh nggak niat sama aku, tapi ternyata beda gitu, ekspektasinya melebihi harapan kamu. Nah, itulah kenapa yang awalnya kamu tuh sempat nggak percaya sama dia kalau dia benar-benar tulus sama kamu, akhirnya kamu tuh percaya. Karena orang ini bisa membuktikan kepada kamu bahwa apa yang selama ini menjadi pikiran burukmu tuh akhirnya terjawab. Ternyata dia nggak kayak gitu ya. Ternyata dia tuh benar-benar tulus gitu ya, sayang, menerima kamu apa adanya gitu. Dan yang lebih penting gitu, ya dia bisa menjadi pengobat apa ya, bisa menjadi kayak pengobat luka trauma lamamu gitu. Karena orang ini tuh hadir seolah-olah itu kayak jawaban dari doa kamu selama ini. Ya meskipun terkadang ada sifat menyebalkannya. Kayak misalkan mungkin dia sedikit egois ya, mungkin tindakannya keterlaluan gitu. Tapi tetap gitu ya, kayak kamu tuh ngerasa bahwa ini adalah jawaban dari doaku gitu ya. Karena ya mungkin tuh kayak orang ini tahu ya bagaimana cara nge-treat kamu, tahu bagaimana memanjakan kamu, dan yang lebih penting ya dia pengertian banget. Itulah alasan kenapa nanti diri kamu tuh bakal terkiwir-kiwir sama dia ya. Bukan cuma dia aja yang takluk sama kamu, tapi kamu pun juga nantinya akan ditaklukkan sama dia. Berawal dari keraguan menjadi keyakinan. Waduh, bukan lagi. Ya. Kita cek dulu di sini. Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Kita cek dulu, di sini ada kartu Ace of Wands. Tuh, saya merasa ya orang ini pernah menjalin hubungan yang sangat rumit dengan masa lalunya, sehingga ketika dia dipertemukan dengan kamu ya, dalam posisi orang ini tuh kena trust issue. Artinya dia kayak udah nggak percaya lagi sama namanya kehidupan cinta, sudah tidak percaya lagi namanya bucin-bucinan gitu. Karena apa? Dia pernah berkorban, pernah mencintai, tapi pengorbanan ya dan cintanya dia tidak pernah dihargai. Sampai pada akhirnya dia ketemu sama kamu gitu ya. Dia melihat bahwa kamu tuh sosok seseorang yang jauh berbeda daripada seseorang yang pernah menyakiti dia di masa lalu gitu ya. Nah, makanya kenapa gitu orang ini tuh nantinya bakal terobsesi ingin memiliki kamu seutuhnya, bukan sebagai seorang pacar, melainkan dia menginginkan kamu bisa menjadi calon pendamping hidupnya dia. Dan dia ini hati-hati ya, dia termasuk orang yang menurut aku tuh cemburuan banget. Dan ketika dia cemburu, cemburunya menggila gitu. Cemburu yang kayaknya tuh kelewat batas. Nah, makanya kenapa gitu. Kayak kamu tuh nantinya akan ngerasa sedih gitu. Karena sering banget dituduh melakukan apa yang tidak kamu lakukan akibat rasa kecemburuan dia yang sepertinya nggak ada obat gitu ya. Terus nih orang tuh juga tipikal orang yang memendam ya. Jadi ketika dia ada masalah sama kamu, dia nggak mau mengutarakan, nggak mau mengungkapkan. Dia pendam sendiri gitu ya. Tapi hal itu tuh kayak berdampak terhadap sikap dia ke kamu yang jadinya kayak berubah. Nah, kenapa berubah? Ya iyalah gitu. Karena dia nggak bisa transparan gitu. Seharusnya, seandainya saja dia bisa transparan ke kamu, kamu tuh akan tahu mana yang harus kamu perbaiki, mana yang tidak. Ketika dia bersikap diam, ya mungkin kamu menganggap bahwa dia baik-baik saja, nggak ada masalah dengan dirimu gitu ya. Ya toh. Sebentar, agak ditinggikan dulu kameranya. Oke. Kok panas ya guys? Ini padahal udah pakai AC loh. Karena mungkin filternya belum dibersihkan kali ya. Kita cek dulu guys di sini. Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu?
connect of fun. Tuh ya. Kamu nantinya akan dipertemukan dengan seseorang yang menurut aku tuh kurang bisa bijak mengelola emosional dia. Kenapa? Ya karena dia udah paham gitu bahwa kamu tuh tipikal orang yang gak suka sama orang emosian, gak suka juga dibentak-bentak. Tapi gitu ya, makin kamu bersuara, dia akan makin menggila gitu. Dia akan makin memprioritaskan emosional dia daripada memecahkan suatu masalah dengan kepala yang dingin gitu. Nah, jadi itu menurut aku ya, beberapa di antara kamu tuh kayak nantinya ya, di awal tuh merasa dipertemukan ya dalam titik terendah kamu dalam kehidupan cinta. Kenapa? Ya karena kayak kamu tuh nantinya tuh akan menyesal gitu. Ih, kenapa sih gitu? Gue kemarin buang belangsak gitu, ketemu lagi belangsak baru, dasar gitu ya. Kayak gue tuh berharap gitu bisa ngedapetin orang ya yang lebih baik gitu ya daripada masa laluku. Nggak taunya gitu, gue dipertemukan tuh sama kadal lagi gitu ya, sama ular siluman. Dasar loh gitu ya. Jadi kayak ngedumel gitu. Kamu di awal tuh kayak ngerasa sialan gitu ya, buang keburukan dapat lagi kebelangsakan. Kayak salah seperti itu. Tetapi gitu ya, nantinya ya ini tuh tidak memakan waktu yang cukup lama, karena setelah dia setelah dia mengetahui gitu ya apa yang selama ini menjadi unek-unek kamu ya, apa yang selama ini mungkin tidak kamu sukai dari dirinya dia, akhirnya tuh kayak ya dia sadar gitu bahwa ternyata yang selama ini membuat hubungan ini nggak beres tuh karena sikap dia sendiri yang mungkin tuh selalu temperamental, selalu uring-uringan. Karena beberapa dari dia ini orang yang nggak mau dikritik gitu, tapi suka mengkritik. Aduh, aneh ya. Dasar loh, sok sempurna gitu ya. Karena dia kalau menilai gitu ya, dia ketika mengkritik kamu, dia kritik habis-habisan, nggak peduli mental kamu seperti apa, nggak peduli ya berapa liter tuh air mata yang keluar dari eyelash kamu gitu ya, nggak peduli deh gitu. Yang penting hasrat emosional dia terpenuhi, jebret gitu ya, udah kelar gitu. Tapi ya nantinya setelah dia benar-benar memperbaiki diri, dia yang akan takluk sama kamu gitu ya. Nggak cuma takluk aja, tapi dia bakal nurut banget gitu ya. Dia bakal nurut banget gitu. Kamu suruh ini mau, kamu suruh itu mau, kagak peduli deh gitu. Yang penting ya udah, kau jangan putuskan aku gitu. Karena aku tuh menganggap bahwa diri kamu adalah seseorang yang paling berharga di muka bumi ini. Waduh, muka bumi, Doraemon kali ya. Kita cek lagi. Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Siapakah dia seseorang yang akan takluk sama kamu? Judgment. Ngeri ya. Kayaknya nih orang kayak punya ini ya, punya ilmu spiritual. Jadi kamu tuh akan dipertemukan dengan orang yang kayaknya main dukun atau dia memelet kamu, yang awalnya kamu nggak suka sama dia, kamu tuh jadi merasa kebucinan. Sampai-sampai diri kamu tuh menganggap ya, apakah gue gila kali ya gitu. Lo tuh nggak cakep-cakep amat ya, lo tuh nggak cantik-cantik amat atau nggak manis-manis amat. Tapi kenapa gue gila-gilaan mencintai kamu gitu? Gue tuh ngedapetin orang yang lebih kayak kamu bisa. Tapi kenapa aku nggak bisa berpaling dari kamu? Ya iyalah, karena nama kamu tuh udah dikiwir-kiwir ya. Udah dikiwir-kiwir, mungkin dibawa ke dukun kayak, dibawa ke apa ya, ke tukang magic kayak ya. Atau mungkin nama kamu disebutin kayak dalam nama batinnya dia. Makanya mungkin ada ya di antara kamu tuh yang ngerasa dulu tuh gue nggak respect banget sama kamu gitu. Tapi makin kesini kok aku makin kagum ya sama kamu. Ini gue yang gila apa gue yang stres gitu ya. Tapi nantinya gitu, dia orangnya baik gitu. Hanya saja cara dia ngedapetin kamu yang salah, karena mungkin pakai doa-doa gitu ya. Karena tanpa doa pun ya, ketika dia bisa ngasih kamu kenyamanan, otomatis tuh akan membuat kamu tuh jatuh cinta sama dia. Tetapi karena mungkin cara dia saking terobsesinya pengen ngedapetin kamu, sehingga dia ambil jalan pintas tuh ya. Akhirnya mungkin kamu dikiwir-kiwir ya, dikowor-kowor kayak diiwir-iwir ya. Intinya pokoknya itulah ya. Akhirnya tuh ya udah, gue tuh kayak orang gila, tau nggak sih gitu. Gue ini ya, dalam artian tuh baru sekali ini loh ngerasa segila ini gitu ya, segeblek ini sayang sama orang gitu. Padahal dulunya nggak pernah gitu. Dan baru kali ini gitu, gue ngerasa nangis yang senangis-nangisnya gitu. Gara-gara nangisi seseorang ya karena dirimu. Nah ya,
Tapi jujur gitu, ini orang tuh baik sebenarnya ya. Ini orang tuh juga tulus, sama sekali tidak ada niatan ya buat orang ini hadir di dalam hidupmu tuh hanya buat mempermainkan perasaan kamu ya. Jadi ini orang tuh benar-benar murni mencintai kamu dari hati. Hanya saja cara dia ngedapetin kamu yang salah, karena mungkin pakai magic, pakai doa-doa, apalah. Ngeri ya guys. Terus kita coba cek lagi di sini guys, kita cek dulu. Kita cek ya. Gimana energi dia? Bagaimana energi dia? Bagaimanakah energi dia? Oh, energi kamu aja. Ini terbaca energi kamu. Queen of Pentacle. Aku tuh melihat bahwa memang saat ini beberapa dari kamu, meskipun ini belum jalan 1 minggu ke depan ya, tapi kamu tuh ngerasa bahwa saat ini tuh dipertemukan dengan seseorang yang emang bisa membuat kamu merasa nyaman. Cuman ya, kamu ada keraguan dari dia gitu, karena ya cinta tuh nggak bisa hanya berjalan mungkin beberapa hari, beberapa minggu. Cinta tuh butuh berwaktu-waktu gitu, dan aku butuh waktu gitu untuk bisa menilai kamu, apakah diri kamu tuh layak buat aku perjuangkan atau tidak. Karena udah capek yang dulu-dulu ya. Udah capek tuh diporot-porotin, kayak udah capek tuh ya, gue torok sama orang gitu ya. Gue udah capek baik sama orang, tapi belangsa kebaikan gue dimanfaatkan, dasar anjir gitu ya. Jadi kayak ya gue butuh waktu untuk memvalidasi apakah kamu tuh layak buat aku atau tidak. Karena jujur gitu ya, gue yang udah trauma ini gak mau lagi gitu ya kedatangan trauma yang kedua kalinya. 1 kali aja udah cukup gitu. Rasanya kayak pengen gantung diri. Ya, apalagi gitu ya, ditambah kamu yang nyiksa batin gue. Aduh. Kita cek lagi, gimana energi kamu saat ini? Gimanakah energi kamu saat ini? Kita lihat dulu. Two of Cup. Kamu lagi ada banyak masalah ya, yang aku lihat. Ini masalah, karena masalah cup ya. Cup tuh artinya ada masalah dengan prestasi kamu. Dalam artian mungkin kamu merasa menjadi bahan gosipan ya di tempat kerja kamu, atau mungkin bisa juga ya kamu saat ini pusing ya, karena nggak tahu kenapa cicilan yang ini hadir, cicilan lagi yang ini, terus datang lagi cicilan baru, cicilan lagi ya, terus memikirkan juga mungkin kayak kamu tuh biayain adik kamu, belum juga buat bayar angsuran motor, kayak belum juga pula gitu ya, kirimin buat orang tua. Nah jadi kayak kamu tuh sebenarnya saat ini sedang merasa suntuk. Dan saya merasa di posisi kamu sekarang, fokusnya kamu tuh sebenarnya bukan fokus ke arah kehidupan cinta. Tetapi dalam 1 minggu ini gitu, kamu tuh akan kedatangan seseorang yang insya Allah mungkin ya, dia ini orang yang dikirimkan semesta, Tuhan Allah gitu ya, ya untuk menyelamatkan masalah kamu. Ya memang masalah kamu banyak gitu, tapi setidaknya dengan kehadiran orang ini, kamu tuh tidak akan menghadapi sendiri lagi. Karena ada orang yang kayak ngebantu hidup kamu untuk survive gitu loh. Kayak mungkin dia kayak ngebantuin kamu cari kerjaan baru, bantuin kamu cari pendapatan baru, ataupun mungkin ya kalau dia lebih mapan ya, nggak menutup kemungkinan gitu, keuangan kamu bakal dibantu sama dia. Kita cek lagi, bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimanakah energi kamu saat ini? Bagaimanakah energi kamu saat ini? Oke. Kalau dilihat kamu butuh pelindung ya sebenarnya. Sebenarnya kalau dari energi kartunya terbaca bahwa kamu butuh pelindung, tapi bukan itu maknanya. Tapi di sini yang saya rasakan tuh kayak kamu saat ini sedang membutuhkan support system yang baik. Ya, support system yang baik tuh artinya gimana? Ya, mungkin selama ini kamu selalu dipertemukan dengan orang yang ego. Ya, sama orang yang selalu memikirkan kebahagiaan dia sendiri tanpa memikirkan kebahagiaan pasangannya. Ya, jadi kayak kamu di tahap lelah gitu, dan kamu tuh pengen gitu ya, satu aja ketemu sama orang yang bisa menjadi support system yang baik, itu akan membuat diri kamu tuh jauh lebih merasa bahagia gitu ya. Karena nggak tahu kenapa visi kamu terlihat baik sebenarnya, tapi mental kamu jatuh, mental kamu rapuh. Entah kamu mungkin habis diputuskan, entah kamu mungkin habis diputuskan kontrak kerja kamu ya, atau mungkin saat ini kayak kamu tuh masih mikir gitu ya,
ini apa nih gitu ya, di umur gue yang sekarang gue masih belum sukses gitu, apa yang harus gue lakukan gitu. Di satu sisi umur bertambah, beban pun juga bertambah gitu. Jadi apa nih gitu ya, gebrakan apa lagi nih yang harus gue lakukan. Nah, makanya kayak kamu butuh support system, butuh orang yang bisa mengarahkan langkah kamu ke hal yang lebih positif, bukan ke hal-hal yang rusak gitu ya. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi kamu? Bagaimanakah energi kamu? Bagaimanakah energi kamu saat ini? Oke. Ya di sini tuh kamu udah terlalu capek ya sebenarnya menghadapi ingar-bingar kehidupan, ya. Bukan berarti kamu putus asa atau lelah, enggak gitu. Cuman kayak kamu tuh ngerasa bahwa selama ini segala sesuatu yang kamu berikan buat mereka, buat orang-orang yang deket sama kamu, itu nggak pernah dihargai gitu. Justru malah saat ini kamu sedang berkonflik ya sama keluarga kamu, atau mungkin berkonflik dengan partner kerja kamu gitu, karena ya kamu merasa ingin menyuarakan apa yang sebenarnya kamu rasakan, karena kayak kamu merasa nggak dihargai di lingkungan kamu tidak dianggap ada gitu ya. Makanya kayak ya di antara kamu tuh saat ini benar-benar kayak ngerasa sedih gitu ya, butuh seseorang yang bisa kayak ngasih self reward ke kamu gitu, kayak bisa menghargai gitu ya. Terus di sini juga akhir-akhir ini tuh kamu banyak pengeluaran ya. Yang saya rasakan akhir-akhir ini tuh kayak terlalu banyak yang kamu keluarkan, sedangkan penghasilan kamu tetap gitu loh. Ada yang seperti itu. Kita cek lagi bagaimana energi kamu saat ini. Bagaimana energi kamu saat ini. Oke, Queen of Swords. Kamu masih setia ya. Kayak kamu tuh masih setia nunggu kabar seseorang. Karena jujur sih gitu, nggak munafik juga gitu. Kamu tuh tipikal orang yang susah mencintai, tapi sekali cinta bucinya habis. Sama kayak sekarang gitu. Jadi kayak aku tuh melihat bahwa saat ini tuh kamu sedang menanti kabar dari seseorang. Kamu nggak tahu salahnya di mana gitu. Tapi tiba-tiba orang ini tuh cut off kamu, ya, memutuskan kamu secara sepihak ataupun blokir kamu. Sedangkan kamu butuh jawaban akan hal itu, gitu ya. Karena jujur kamu nggak siap untuk ditinggalkan dia. Karena jujur kayak terlalu banyak kenangan indah, memorial banget gitu sama dia tuh yang nggak bisa kamu lupain. Sedangkan dia, blangsak banget anjir gitu ya. Gue ini udah berusaha totalitas sayang sama lo gitu. Tapi lo nggak tahu diri. Gue ini nunggu kamu gitu ya, bukan nunggu setan. Tapi kenapa gitu? Lo blangsak terus gitu ya. Terus di sini juga, kamu tuh nggak butuh apapun sebenarnya dari dia gitu. Cukup hadir gitu ya. Cukup hadir dan ngasih kejelasan dari apa yang sebenarnya lo mau gitu. Karena gue nggak mau juga gitu ya terikat dalam hubungan yang toksik kayak gini gitu. Gue juga butuh bahagia gitu ya, bukan kesedihan, kesengsaraan. Dan ini paham ya, ini kayak saya merasa bahwa yang membuat kamu sama dia kayak ada gap gitu ya, kayak ada jarak tuh karena menurut aku tuh kurangnya komunikasi sih, gitu ya. Nggak tahu entah kamu yang terlalu sibuk dengan urusan kamu, atau mungkin dia yang selama ini terlalu mengabaikan kamu karena fokus dengan hidup dia sendiri. Nah makanya, karena bagaimanapun juga ya, yang aku rasakan tuh, ya kunci hubungan tuh, ya harus adanya komunikasi gitu. Jangankan yang pacaran gitu, kita yang udah nikah aja gitu. Tanpa adanya komunikasi yang baik, udah semuanya tuh bakal ambiar, semuanya tuh bakal bubar. Dan ini seperti yang kamu alami gitu. Karena kurangnya komunikasi sehingga memicu terjadinya perdebatan seperti sekarang. Kita cek lagi ya guys. Kita cek dulu di sini. Kita cek ya, bagaimana energi kamu saat ini. Tuh. Kamu habis putus ya kayaknya sama orang. Kayak habis putus gitu. Nggak tahu entah putus beneran atau putus-putusan. Atau kalian tuh sama-sama putus, sebenarnya di saat kalian tuh sama-sama berat untuk meninggalkan atau melupakan satu sama lain. Dan ini kayak hubungannya nggak dewasa banget, ya, hubungannya nggak dewasa.
entah dari kamu entah dari dia gitu ya, atau mungkin kalian berdua sama-sama gak dewasa sehingga kayak kalian tuh merasa bahwa ya udah putus adalah jalan yang terbaik buat menyelesaikan masalah ini gitu loh. Padahal kan nggak kayak gitu konsep dalam sebuah hubungan gitu. Hubungan tuh masih bisa diperbaiki asalkan ya kalian berdua sama-sama mau ngalah, nggak gedein ego masing-masing. Karena bicara masalah ego itu nggak akan ada habisnya. Dan di sini yang aku rasakan tuh ya ini ya, kayak kamu kayaknya baru putus deh gitu ya. Baru putus sama dia tapi kamu masih terbayang-bayang, kayak masih ada jejak yang nggak bisa kamu hapus. Dia pun juga sama. Wow, apaan tuh ya? Apa kalian pernah melakukan dosa terendui ya, ataupun mungkin kalian pernah ya jalan-jalan bareng, nongkrong-nongkrong bareng ya, kayak pernah gitu-gituan kayak atau apalah gitu. Yang jelas tuh kayak ya udah gitu. Ini tuh kayak kita putus tuh karena pengaruh emosi nggak sih gitu. Padahal kayak kamu tuh masih sering kepoin dia, nyariin dia, dia pun juga sama masih sering nyariin kamu, kepoin kamu. Nah, udah gitu aja repot ya, pakai putus-putus segala. Oh, ini ya, yang membuat kamu putus sama dia kayaknya dia kena skandal. Ya, nggak tahu tuh skandal perselingkuhannya akhirnya terbongkar kayak, atau mungkin skandal ya karena ternyata dia manfaatin kamu. Ya, ataupun mungkin dia kena kasus lain sehingga ini berpengaruh sama hubungan kamu gitu. Ini terbaca. Ternyata dia skandal ya, dia punya skandal, red flag gitu. Yang mungkin semula kamu anggap dia green flag gitu, ternyata tai. Sorry ya, keceplosan. Duh, gue kalau ngomong tuh kayak gini ya. Ternyata apa tuh ya? Bukan lagi. Kita cek lagi di sini. Karena ke-trigger emosi itu. Aduh, namanya energi itu kan mempengaruhi dengan pembacanya, ya, mempengaruhi dengan yang membacakan. Jadi kalau energi yang positif ya udah kita keturunan positif gitu. Kalau energi yang negatif itu aduh ya, ikut pusing sendiri gue yang merasakan. Kita cek lagi di sini. Gimana energi kamu? Tuh, kamu kayaknya kamu lagi nuntut keadilan dari orang yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan kamu. Keadilan apa? Ya udah gitu. Kalau kamu udah nggak sayang, setidaknya kita putus pun nggak saling bermusuhan gitu ya. Tapi kalau kamu masih sayang, ya jangan digantung aku gitu ya. Karena aku tuh bukan AI. Ya, gue bukan vacuum cleaner gitu. Gue punya hati, punya perasaan, gue bukan robot gitu. Setidaknya kayak, ya udah gitu, tunjukkan kasih sayang kamu gitu. Tunjukkan, buktikan kalau kamu tuh masih mengharapkan gue hadir lagi dalam hidupmu. Gitu, karena di sini toksik ya yang aku lihat gitu. Kayak apa ya, makin dipertahanin tuh dia kayaknya makin gak tahu diri gitu. Makin dipertahanin dia tuh kayak makin songong gitu ya. Mungkin selama ini kamu yang dianggap kejar-kejar dia, udah deh gitu, dia perlakukan kamu seenak dia sendiri. Mungkin juga gitu selama ini kamu yang telah berkorban banyak buat dia gitu, sehingga dia menyepelekan kamu. Bangsat ya. Blangsak tuh nih orang. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi kamu saat ini? Gimana energi kamu saat ini? Udah deh ya. Karena di sini yang aku lihat tuh kamu udah terlalu capek sebenarnya menghadapi dunia ini yang penuh dengan kemanipulatifan. Kamu capek juga dihadapkan sama sahabat-sahabat kamu yang selama ini mungkin udah kamu anggap saudara, ternyata dia nusuk kamu dari belakang ya. Dan kamu capek gitu terhadap tipu daya gitu. Banyak yang suka sama kamu tapi nggak ada yang serius satupun gitu ya. Banyak juga gitu pengen berkenalan dengan kamu tapi hanya pengen enak-enaknya aja dari kamu. Nah makanya di sini yang saya lihat tuh kayak udah deh gitu, gue udah capek gitu. Bukan berarti lo putus asa, tapi yang saat ini tuh justru malah ini tuh membuat diri kamu tuh makin bangkit, membuat diri kamu tuh jadi kayak ya kamu tuh punya filter gitu ya. Orang-orang mana yang layak bersanding denganku ya, dan hubungan yang seperti apa yang aku harapkan gitu. Karena ya udah gitu, gue harus menentukan pilihan gue gitu. Jangan sampai gitu gue salah pilih dengan orang yang mungkin gak setia gitu ya, ataupun mungkin buruk, jelek, dekil, item. Nggak lah ya, bercanda ya. Omonganku ini nih ya bercanda ya. Jadi yang kayak gitu ya nggak usah tuh diambil hati, oke?
Kita cek lagi di sini. Oke. Aku akan lihat ya gimana kamu ke depannya. Jadi, lihat gimana kamu ke depannya. Tuh. Aku tuh lihat, kamu tuh ada rencana kayaknya di tahun ini tuh pengen nikah. Tapi nggak ada jodoh gitu. Kayak masih belum ketemu jodoh. Keinginan ada, tapi jodohnya kagak ada. Aduh, repot juga gitu ya. Karena ya mungkin diri kamu tuh udah mendapatkan tekanan sosial gitu. Udah mendapatkan tension itu. Dari kayak orang tua kamu. Hei, kamu. Hei, kamu gitu. Usia kamu berapa sekarang? Lo mau jadi perawan tuwir gitu. Hei, lo udah usia segini ya. Barang lo mau lo kemanain, ibarat kata tuh kayak gitu ya. Jadi kayak banyak sekali tekanan gitu. Nanti kasihan juga gini-gini. Padahal kayak apa sih gitu ya. Kayak ya bebas lah yang menjalani hidup ini gue gitu ya. Tapi karena kamu sering sekali mendapatkan tekanan sosial seperti itu, kamu tuh jadi stres gitu. Akhirnya tuh kayak bener-bener ricuh hidup kamu. Karena kayak jujur aja, kamu tuh orang yang gampang ke distraksi ya sama omongan orang lain. Gampang kayak kegocek gitu loh. Kayak orang kayak ngatain kamu kayak gini tuh kayak sensitif banget. Udah masuk ke hati. Ya iyalah gitu, lo aja belangsak gitu ya. Gak jaga perasaan gue. Udah tahu gue belum nemu jodoh tapi masih lo kompor-komporin gitu ya. Kapan nikah, teli gitu ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek ya. Gimana kamu ke depannya? The Fool. Ya udah deh ya. Karena di sini tuh kelihatan kayak kamu tuh sebenarnya pengen gitu ya, berusaha move on, berusaha hilang. Bukan berarti kamu gal move, enggak ya. Cuman kayak masih ada memori-memori lama yang kecantol di otak kamu gitu. Jadi kayak ya udah, kita udah putus sebenarnya, kita udah bubar gitu. Tapi aku belum merasa plong karena kayak masih ada yang kurang gitu ya. Kayak mungkin putusnya kalian ini nggak totalitas kali gitu ya, ataupun mungkin kayak ya gue udah ikhlas ngelepas kamu gitu, tapi kayak kita jadi kayak musuh gitu loh. Mungkin kalau ketemu nggak sapa-sapaan, jutek-jutekan gitu ya, kayak ngelihat apa ya, kayak ngelihat musuh gitu. Sedangkan kamu tuh nggak pengen seperti itu. Kamu tuh udah berdamai dengan keadaan kamu sendiri gitu ya, dan sudah capek juga gitu. Kamu berantem, kita kenalnya baik-baik, ya udah kita baik-baikan aja. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Bukan lagi. Kita cek lagi di sini ya. Aduh, aku minum dulu deh ya. Gatal gorokan gue. Gimana kamu ke depannya? Ya kamu harus bisa memutuskan hidup ya. Kalau emang yang saat ini, maksudnya orang yang sekarang toksik bagi kamu, udah ngapain dipertahankan? Realistis aja deh gitu. Selama ini udah seberapa sering dia bahagiain kamu, atau sudah seberapa sering dia lukain kamu? Kalau lebih banyak melukainya ya udah gitu. Hidup tuh sekali. Jadi sebisa mungkin tuh kayak kamu harus berdealing dengan orang yang benar-benar kamu cintai. Jangan pernah memaksakan diri mempertahankan hubungan dengan orang yang belangsak. Kenapa? Sekali belangsak tetap belangsak. Sekali berdrama akan banyak lagi drama-drama yang nantinya akan kamu buat, dan itu tuh nanti akan benar-benar membuat diri kamu tuh makin stres, makin pusing gitu. Jadi udah tentukan langkah kamu gitu. Kalau misalkan 1 minggu ini kamu ketemu sama orang yang emang kayak ngerasa sefrekuensi dengan kamu, udah ya, jalani aja gitu loh ya. Kita cek lagi gimana kamu ke depannya. Queen of Fun. Ada orang yang pengen berdamai ya. Saya melihat orang ini pengen damai sama kamu. Ya pengen berdamai, damai dengan keadaan, damai dengan konflik yang ada saat ini gitu. Cuman aku tuh ngerasa bahwa diri kamu tuh kayak masih belum menemukan titik tengah. Ya karena dia sendiri ya mungkin tuh kayak dia masih belum bisa berkaca sama kesalahannya. Jadi kayak ya apa maknanya gitu, kamu minta maaf ke aku tapi kamu nggak merasa bersalah gitu. Jadi kayak kata maaf tuh hanyalah kata maaf, nggak bermakna sama sekali gitu loh ya. Oke, thank you guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Aduh. Mudah-mudahan kalian seneng ya dan gak bosan nonton channel aku. Dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, langsung capcus aja. Nomor kontak WA-nya di bawah deskripsi video ini. Oke guys, thank you ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hey, besok ya jangan lupa. Besok ada tema terbaru, gebrakan terbaru ya. Jadi stay keep on channel aku ya. Oke, bye.